Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Adil Adeha dari kelas PS2B Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan membahas terkait dengan nilai tukar dalam perspektif Islam. Nah, di sini bisa kita lihat apa sih nilai tukar atau kurs itu. Jadi, nilai tukar atau kurs atau bisa disebut dengan exchange rate itu mempresentasikan nilai satu mata uang ketika dikonversi ke mata uang lain. Misalkan, nilai tukar IDR ke USD saat ini adalah 14.000. USD atau US dollar adalah mata uang dasar atau base currency, atau bisa juga kita kenal dengan mata uang asing. Dan IDR adalah mata uang harga atau price currency, yang bisa kita sebut juga dengan mata uang lokal. Kita dapat mengatakan bahwa Rp14.000 dapat membeli 1 dolar Amerika, atau kita perlu 1 dolar Amerika untuk mendapatkan Rp14.000. Nah, sini juga bisa kita lihat bahwa nilai tukar mengacu pada daya beli mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain. Dengan kata lain, kita menghitungnya dengan membagi jumlah mata uang yang kita miliki dengan jumlah mata uang yang ingin kita tukarkan. Misalnya, kita memiliki uang kertas dengan nilai nominal yaitu sebesar Rp50.000 dan ingin mendapatkan dolar Amerika. Sini kita menukarnya di money changer dan mendapatkan sebesar 3,57 US dollar. Itu berarti nilai tukar mata uang yang kita miliki terhadap dolar adalah 14.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, jadi kalau kita punya uang Rp50.000, maka kita akan mendapatkan 3,57 dolar Amerika. Nah, masuk ke sistem nilai tukar itu ada beberapa jenis. Jadi secara umum nilai tukar itu terbagi atas dua jenis, yaitu nilai tukar tetap dan nilai tukar fleksibel. Nah, apa sih nilai tukar tetap itu? Jadi, nilai tukar tetap itu adalah sistem di mana suatu negara mengikat nilai mata uangnya pada mata uang lain atau komoditas seperti emas. Biasanya dolar Amerika digunakan sebagai patokan dalam nilai tukar tetap karena penggunaannya yang luas dalam perdagangan internasional. Nah, di sini kita bisa melihat ada kelebihan dan kekurangan terhadap nilai tukar tetap. Nah, kelebihannya itu pertama, salah satunya adalah stabilitas dan prediktabilitas. Jadi itu nilai mata uang yang tetap memberikan kepastian dalam perdagangan dan investasi. Nah, untuk kekurangan bisa kita lihat di sini. Kekurangannya itu ada intervensi aktif pemerintah. Nah, pemerintah harus sering membeli dan menjual mata uang di pasar falas untuk mempertahankan nilai tukar tetap yang membutuhkan cadangan mata uang yang besar. Nah, kekurangan yang kedua itu rentan terhadap serangan spekulatif. Jika cadangan tidak cukup, nilai tukar tetap dapat diserang oleh spekulan. Nah, lanjut untuk yang nilai tukar fleksibel. Jadi, nilai tukar fleksibel tidak memerlukan intervensi seperti nilai tukar tetap tadi.
Dan ia juga tidak memerlukan cadangan mata uang yang besar. Pergerakan nilai tukar gratis juga mendukung untuk memastikan keseimbangan perdagangan yang seimbang. Namun, fluktuasi besar membawa ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Serangan spekulatif juga dapat memperburuk fluktuasi dan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Nah, masuk ke fluktuasi nilai tukar. Jadi, harga mata uang domestik dapat naik dan turun tergantung pada keseimbangan pasar valuta asing. Ketika harga mata uang domestik relatif turun terhadap mata uang asing, itu berarti mata uang domestik terdepresiasi. Sebaliknya, apresiasi terjadi ketika mata uang domestik menguat relatif terhadap mata uang asing, kawan-kawan. Nah, lanjut untuk contoh nilai tukar terdepresiasi dan terapresiasi. Itu terjadi ketika mata uang domestik dengan nominal yang sama membeli lebih sedikit mata uang asing. Misalnya, nilai tukar rupiah berubah dari Rp15.000 per US dollar menjadi Rp16.000 per US dollar. Bagi orang Indonesia, rupiah terdepresiasi terhadap dolar Amerika. Mereka harus menukar 16.000 untuk mendapatkan 1 dolar. Lebih besar dari sebelumnya, yaitu Rp15.000. Tapi, bagi orang Amerika, mata uang mereka terapresiasi, kawan-kawan, karena mereka bisa mendapatkan lebih banyak rupiah dari 1 dolar Amerika tersebut yang mereka pegang. Nah, itulah contohnya. Nah, lanjut di sini kita bisa melihat mengapa kurs itu penting. Nah, jadi di sini dijelaskan perubahan nilai tukar mata uang berdampak signifikan pada harga barang impor dan ekspor, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan dan biaya perusahaan, terutama dalam ekonomi yang bergantung pada perdagangan internasional. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat dampak dari depresiasi mata uang. Pertama, harga impor naik. Barang impor menjadi lebih mahal, meningkatkan biaya bagi bisnis domestik. Yang kedua itu ada inflasi yang membuat harga yang tinggi untuk barang impor, terutama bahan baku dan barang modal, meningkatkan biaya produksi dan mendorong inflasi domestik. Yang ketiga itu ada ekspor meningkat. Jadi barang-barang domestik menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri, mendorong peningkatan ekspor yang besar. Yang keempat, peningkatan neraca perdagangan karena impor menurun dan ekspor meningkat. Neraca perdagangan membaik yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa dampak apresiasi dari nilai mata uang. Yang pertama, harga ekspor naik. Jadi barang-barang domestik menjadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri, yang menyebabkan menurunkan ekspor. Yang kedua, harga impor turun. Barang impor menjadi lebih murah, yang dapat meningkatkan impor. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi menurun. Dengan ekspor yang menurun dan impor yang meningkat, pertumbuhan ekonomi domestik cenderung melemah. Nah, jadi dari pernyataan tadi dapat kita simpulkan mengapa kurs itu penting. Jadi
Alasannya adalah perubahan nilai tukar mempengaruhi harga barang dan jasa, serta pendapatan dan biaya perusahaan. Depresiasi mata uang meningkatkan harga impor dan inflasi, tetapi meningkatkan ekspor dan neraca perdagangan, mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apresiasi mata uang menurunkan ekspor, meningkatkan impor, dan dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi domestik. Nah, di sini kita masuk kurs atau nilai tukar dalam ekonomi Islam. Dalam konteks Islam, perubahan nilai tukar uang dapat diterima jika dalam proses pertukaran tersebut tidak melibatkan riba atau bunga. Pertukaran mata uang dapat terjadi jika uang tersebut jelas, tunai, dan bukan melalui kredit selama tidak melibatkan unsur riba atau bunga. Nah, dalam konteks Islam itu membahas terkait dengan perdagangan mata uang. Perdagangan mata uang ini menjadi perbincangan dalam fikih muamalah. Hukum Islam masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut, terutama untuk menghindari unsur riba atau bunga dalam perdagangan mata uang ini. Nah, baru yang kedua, prinsip moral dan keadilan sosial. Prinsip moral dan keadilan sosial ekonomi Islam menekankan prinsip-prinsip moral dan keadilan bagi kepemilikan dan penggunaan sumber daya. Ketiga itu ada yang membahas tentang Fatwa DSN MUI nomor 37 2002. Fatwa ini menyatakan bahwa pasar uang yang melibatkan unsur riba atau bunga tidak diperbolehkan. Akad yang digunakan dalam pasar uang antar bank berbasis syariah mencakup wadiyah, qard, dan al-syaraf. Nah, dalam kurs perspektif ekonomi Islam itu dapat kita simpulkan bahwa perubahan fungsi mata uang berdampak besar pada ekonomi global dan kebijakan moneter suatu negara, terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam konteks Islam, perdagangan mata uang harus sesuai dengan prinsip moral dan keadilan, serta menghindari adanya riba seperti yang diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 37 tadi. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pembuatan video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.